kita lihat spanduknya itu tidak ada logo PSI. Jadi memang bukan dari PSI yang mengeluarkan spanduk-spanduk itu. Dan kita lihat Kaisang 2024 tadi itu ya, 2024-2029. Ini kan hanya nama saja ya. Saya rasa ini memang justru menarget orang yang kritis. Karena tidak memasang lagi wajah atau foto. Karena kita tahu orang Indonesia itu konon katanya senang melihat visual gambar daripada membaca. Hanya sekedar kata-kata. Jadi saya lihat ini justru desainernya ini sepertinya menarget orang kritis atau percaya bahwa pemilih di DKI itu kritis dan senang membaca gitu. Jadi ini kembali saya tegaskan ini bukan dari PSI spanduk-spanduk ini, tapi ini menunjukkan memang ada gerakan dari akar rumput, ada kelompok-kelompok atau komunitas yang memang menginginkan Mas Kaisang ini untuk maju berlaga. Karena memang sudah sekitar 2-3 bulan ini banyak sekali yang seakan-akan terus menanyakan Mas Kaisang ini mau maju nggak? Yang jelas kalau memang masyarakat menginginkan, Mas Kaisang ini akan siap berlaga untuk pilkada. Spanduk bertuliskan Kaisang 2024-2029 mendadak muncul di sudut-sudut kota Jakarta. Spanduk tersebut mengejutkan sejumlah pihak di tengah hangatnya Pilkada Serentak 2024. Salah satu spanduk Kaisang 2024-2029 terlihat di salah satu JPU di kawasan Jakarta Selatan. Spanduk tersebut tampak berlatar belakang warna putih dengan tulisan berbunyi Kaisang dengan tinta warna merah. Meskipun pihak PSI mengaku tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk itu, namun juru bicara PSI Sheryl Tanzil bisa menjelaskan bahwa spanduk tersebut ditujukan kepada masyarakat yang kritis. Tapi di sisi lain, setahu kami nih, istrinya kan baru diterima untuk melanjutkan master degree di Amerika ya. Dan Mas Kaisang dalam waktu dekat nih akan mendampingi istri. Jadi terkait pilkada ini kita belum sampai pada titik keputusan akhir, semua masih cair. Tapi seperti tadi Mas Gibran katakan, semua itu tergantung masyarakat. Dan kalau tadi misalnya Mas Ciko Hakim dari PDIP mengatakan bahwa ya surveinya cuma 1%, mungkin saya bisa mengutip juga survei dari Indikator. Beberapa waktu yang lalu saya diundang sebagai penanggap di survei Indikator yang dikeluarkan ya. Itu popularitas Mas Kaisang di DKI itu sudah mencapai 90,6% dengan tingkat kedisukaan 51,6% disukai. Nah ini aja Mas Kaisang belum kampanye apa-apa. Belum kampanye sama sekali loh. Apalagi kalau Mas Kaisang betul-betul sudah memutuskan akan maju pilkada di daerah mana. Saya rasa surveinya bisa melejit. Tidak menyertakan gambar besar Kaisang Pangarep. Bahkan ia mampu menjelaskan bahwa spanduk tersebut merupakan aspirasi warga Jakarta yang menginginkan figur muda. Sheryl mengatakan figur anak muda seperti Kaisang menjadi harapan baru bagi warga Jakarta. Ia memastikan para relawan siap memberikan dukungan kepada Kaisang. Kaisang dianggap menjadi figur yang tepat memimpin ibu kota Jakarta. Ini potensinya besar sekali menurut saya. Dan di sisi lain, kita apresiasi lah ya, ada gerakan-gerakan yang langsung menindaklanjuti aspirasi mereka dengan memasang baliho di berbagai tempat. Itu kami apresiasi dari PSI, meskipun kita nggak tahu siapa yang melakukannya. Tapi jelas ini menunjukkan bahwa memang ada gerakan yang menginginkan angin segar, darah muda untuk menjadi pemimpin di DKI misalnya ya. Karena kan tadi katanya spanduknya di DKI ya. Begitu sih kalau dari saya. Tapi kalau melihat dari sikap putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, masuk dalam daftar tokoh yang diprediksi akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Kaisang dianggap potensial maju dalam Pilkada DKI Jakarta, mengingat jabatannya kini sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Pilkada DKI Jakarta diperkirakan akan berlangsung pada September atau November 2024. Jadi nampaknya akan ada banyak siasat jika ingin memajukan Kaisang. Jika Kaisang lolos mengikuti Pilkada DKI Jakarta, putra Jokowi itu dipastikan akan menjadi gubernur DKI Jakarta. Bukan hanya maju dalam Pilkada DKI Jakarta, Kaisang juga masuk dalam daftar nama tokoh yang diprediksi maju dalam Pilgub Jawa Tengah. Yang jelas begini, kami punya kekuatan saat ini di dua lokasi, yaitu DKI dan Jawa Tengah. Di Jawa Tengah karena surveinya begitu tinggi, padahal lagi-lagi Mas Kaisang belum pernah kampanye real di Jawa Tengah. Yang kedua, untuk DKI, jangan lupa kita itu punya 8 kursi di DPRD. 8 kursi itu saya rasa masuk top 5 partai yang ada duduk di DPRD DKI. Dengan 8 kursi, saya rasa sangat pantas jika PSI ikut serta meramaikan Pilkada DKI dan menyorongkan kadernya sendiri untuk jadi calon. Dan pertimbangan kuatnya di Jakarta atau Jawa Tengah? Kader terbaik kami itu adalah Mas Kaisang kalau akan maju. Bagaimana? Pertimbangan terkuatnya di Jakarta atau Jakarta? Kita punya sekarang 2 kekuatan di DKI dan Jawa Tengah. Jadi ya kita lihat saja lah Mas, ini karena sampai saat ini kan memang di 2 tempat ini grassroots-nya terus meminta PSI untuk memajukan Mas Kaisang.
Kaisang mengaku siap jika nantinya dipilih menjadi gubernur memimpin Jawa Tengah. Selain itu, dirinya menjawab santai pertanyaan perihal kesiapan dirinya jika masuk bursa pemilihan gubernur Jawa Tengah. Sementara itu, sang istri akan mendukung dengan sepenuhnya jika Kaisang menjadi gubernur. Sepak terjang Kaisang di politik dianggap sejumlah pihak sangat mengejutkan. Pasalnya, usai mengejutkan publik dengan 2 hari setelah bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang langsung ditunjuk sebagai ketua umum. Kini Kaisang tidak segan menyampaikan minatnya jika diusung maju sebagai gubernur. Awalnya, kegiatan putra bungsu Presiden Jokowi itu adalah seorang YouTuber dan pengusaha. Namun dalam waktu 3 bulan, Kaisang rupanya merintis jalan dan membangun kemampuan menjadi elit politik papan atas. Kali ini. Makanya sebetulnya nggak terlalu penting lihat angka-angka itu. Mau elektabilitasnya 1%, 2%, 3%, 5%. Ya kan, seperti Cheryl tadi mengatakan kami punya kekuatan di Jawa Tengah dan di Jakarta, yang nggak terlalu penting. Yang penting itu Gibran dan Pak Jokowi mau. Kalau Gibran dan Kaisang dan Pak Jokowi mau, ya seperti kasus Gibran selesai semua gitu loh Pak. Karena ini kan semua di luar ilmu pengetahuan ini, di luar teori ini gitu loh Pak. Karena ada orang partai politik berbondong-bondong mendukung calon yang elektabilitasnya paling tinggi 15%. Melawan calon yang elektabilitasnya 40-30%. Itu nggak masuk teori itu. Nah, tapi kalau Pak Jokowinya mau, Gibrannya mau, Kaisangnya mau, semua bisa terjadi. Usia bisa diubah, persyaratan penetapan usia juga bisa diubah. Jadi nggak relevan berbicara soal angka-angka ya, dan terus-terusnya itu relevannya itu berbicara apa Kaisang mau, Pak Jokowi mau nggak. Kalau Kaisang dan Pak Jokowi mau, ya selesai jadi. Di pertengahan tahun 2023, publik diramaikan dengan baliho dukungan PSI untuk Kaisang maju sebagai calon wali kota Depok. Beberapa hari kemudian, Kaisang resmi berstatus sebagai kader PSI. Proses masuknya Kaisang ke PSI pun terbilang istimewa. Alih-alih Kaisang yang datang ke kantor PSI untuk dilantik, justru pimpinan puncak PSI yang mendatangi rumah Kaisang untuk menyerahkan kartu tanda anggota. Di antaranya Ketua Umum PSI Giring Ganesa, serta Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Kris Natali. Karir politik Kaisang loncat dari kader menjadi Ketua Umum beberapa hari kemudian. Kaisang menggantikan Giring Ganesa yang digeser menjadi Dewan Pembina. Kaisang kala itu mengakui ada hak istimewa ataupun privilege. Oke. Nggak kebayang sama kita itu kan, partai sebesar Golkar menggeser RK dari Jawa Barat ke Jakarta gitu. Oke. Mbak Sheryl meresponnya gimana tuh? Ada efek Jokowi yang kayaknya akan berperan di sini. Gimana menurut Anda? Siapa efek? Mbak Sheryl? Ya kalau efek Jokowi memang harus diakui karena itu presiden yang sudah mau di masa akhirnya saja masih 75% lebih kan ke tingkat kedisukaan oleh masyarakat atas kinerjanya begitu. Jadi ya saya rasa sangat wajar ya jika parpol-parpol pun melirik gitu kira-kira Pak Jokowi ini favornya kemana. Tapi tentunya partai politik itu tidak gegabah. Mereka tidak mungkin mau mengusung orang yang mereka tahu tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, tidak bisa membawa sesuatu yang baik untuk masyarakat, dan tidak bisa menang. Jadi saya rasa siapapun juga bebas berspekulasi, bebas membuat teori-teori. Tapi yang jelas, partai politik ini kan isinya bukan anak kecil ya. Semuanya pasti berhitung bahwa kira-kira orang ini layak tidak diusung. Karena siapapun yang mau maju, tapi kalau akhirnya dianggap mungkin terlalu sombong atau tidak bisa bekerja sama, akhirnya mungkin parpol juga akan memilih orang yang bisa diajak komunikasi. Karena pada akhirnya, pada saat seorang pemimpin berhasil duduk di kancah eksekutif ya, dia harus bisa berkomunikasi dengan parpol, yaitu dalam hal ini DPRD kan. Datang, saya selalu mengatakan kasihan kalau Mas Kaisang ini diposisikan di berbagai daerah seakan-akan pengangguran politik. Ada yang dulu mengusung pengen di Depok, ada yang di Bekasi, ada yang di Surabaya, ada yang DKI, sekarang paling ramai di Jateng. Karena Mas Kaisang sebetulnya tidak pengangguran politik. Dia sudah punya tugas yang berat sekali sebagai ketua umum partai yang pasti targetnya kan menjadi partai nasional, walaupun 2 kali tidak lolos dalam parliamentary threshold, dan tidak ada satupun ketua umum partai yang kita lihat maju sebagai level kepala daerah. Ini kasihan bukan hanya Mas Kaisang ya, tapi kasihan PSI-nya kalau diposisikan ketua umumnya hanya akan menjadi kepala daerah, apalagi wakil kepala daerah misalnya kalau terjadi. Jateng ada kesan PSI kemudian kalau misalnya Mas Kaisang menang pun di Jawa Tengah ya hanya partai Jateng, wakil gubernur pula gitu. Padahal kita tahu dalam sistem presidensial fungsi seorang ketua umum itu sangat besar dan biasanya itu tidak terkait malah dengan posisi sebagai seorang presiden, apalagi hanya kepala daerah.
Konsultan politik Yunarto membuat politisi PSI, Sherly Tanzil, terlihat naik pitam dalam dialog di Kompas TV. Awalnya, Yunarto memberikan pandangannya terkait ramainya pemberitaan Kaisang bakal maju di Pilgub Jawa Tengah. Namun, menurut Yunarto, Kaisang perlu dikasihani karena sebelumnya ia ditarik kemana-mana, dari Pilkada Depok, Surabaya, Jakarta, hingga akhirnya di Pilgub Jawa Tengah. Menurutnya, sebagai ketua umum partai, ia tidak perlu maju dalam pilkada karena ketua umum partai lebih tinggi daripada jabatan publik tersebut. Artinya, Kaisang sebenarnya tidak sedang menganggur. Banyak permasalahan partai yang perlu diselesaikan oleh dirinya, bukan malah maju dalam pilkada. Saya rasa bebas saja ya kalau ada orang beropini seperti itu, tapi dalam logika saya tidak seperti itu. Parpol itu ada untuk melayani rakyat dan menyerap aspirasi dari rakyat, dari akar rumput, dari semua ranting DPC yang ada di PSI. Dan saat ini memang nama Kaisang itu banyak sekali dielulukan di berbagai daerah, jadi bukannya pengangguran politik. Terima kasih tadi Mas Yunarto sudah mengatakan bahwa Kaisang ini sebenarnya bukan pengangguran politik karena dia berfungsi sebagai ketua umum partai. Jadi saya rasa kita sudah harus sampai pada buanglah ego jauh-jauh. Kalau memang Kaisang diinginkan oleh rakyat, bisa menjadi kepala daerah dan dia bisa membawa sesuatu yang baik untuk Jateng, saya rasa sah-sah saja kalau nanti Mas Kaisang masuk. Dan toh hingga saat ini belum ada dari Kaisang mengatakan bahwa dia akan maju pilkada begitu. Jadi ini saya rasa kita lebih banyak berpolemik ya, padahal Mas Kaisang sendiri belum pernah mengatakan bahwa dia akan maju. Yang ada adalah banyak sekali partai-partai yang menginginkan Mas Kaisang maju. Mendengar paparan dari Yunarto, politisi PSI Sherly Tanzil terlihat tidak nyaman dengan pernyataan Yunarto. Ia lalu menanggapi, jika Kaisang sebenarnya tidak sedang menganggur, majunya Kaisang dalam Pilkada 2024 karena ia ditarik oleh banyak partai. Artinya itu bukan keinginannya sendiri, tetapi didorong oleh masyarakat dan juga partai. Lanjut Mas Ibrahim, menarik tadi saya dengar pernyataan Sheryl yang mengatakan menjadi hal yang sangat lumrah Kaisang misalnya atau PSI mendukung Ahmad Lutfi karena dia karir politiknya dari bawah dalam konteks polisi dan pernah ada di Jawa Tengah sebelumnya misalnya di Solo. Saya berharap sekali teman-teman PSI kembali ke jati diri ketika berbicara mencalonkan seorang, itu kembali ke bagaimana melihat nilai-nilai demokrasi. Dan Sheryl mengatakan loh, dari bawah. Dan itu yang tidak dimiliki oleh Kaisang. Menurut saya itu yang menjelaskan, jangan-jangan orang Kaisang menyadari ketika dirinya survei lebih tinggi, tapi kalau dia percaya pada nilai demokrasi, dia sadar dia lebih tidak pantas untuk jadi cagup dibandingkan dengan Ahmad Lutfi. Dan ini sesuai dengan pandangan seorang Raja Juli Antoni. Kalau kita lihat 2015 itu pendapatnya menarik sekali, yang mengajak semua parpol rakyat dengan hati nurani untuk melawan politik dinasti karena akan mematikan sendi-sendi demokrasi. Walaupun kalau kita lihat apa yang terjadi dengan naiknya Kaisang menjadi ketua umum, hanya dalam 3 hari tiba-tiba menjadi KTA. Sekarang tiba-tiba kemudian ingin menjadi seorang cagup yang kemungkinan diliriknya itu ya karena darah birunya, karena Pak Jokowinya. Nama Kaisang Pangarep disebut paling populer di kalangan masyarakat Jawa Tengah dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Hal itu merujuk hasil survei Indikator Politik Indonesia yang baru saja dirilis. Nama Kaisang bahkan mengalahkan nama-nama populer di Jawa Tengah, seperti Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dan selebriti tanah air Raffi Ahmad. Putra Presiden Jokowi ini bisa lebih populer tidak lepas dari peran ayahnya yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa Tengah. 80% warga Jawa Tengah puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Popularitas Kaisang Pangarep berada paling tinggi dibandingkan dengan nama lainnya dengan perolehan sebesar 84,8%. Di urutan selanjutnya ada nama Taj Yassin Maimun 49% dan Irjen Pol Ahmad Lutfi 45,9%. Sementara nama lainnya masih di bawah 50% popularitasnya. Ini saya seperti dejavu dialog Pilpres ya. Semua orang mempertanyakan kredibilitas Kaisang dan lagi-lagi isu dinasti politik yang dibawa. Padahal begini, kalau memang dinasti politik yang diinginkan oleh keluarga Jokowi tentunya tidak ke PSI. Kami partai yang dulu diledek partai 0, padahal memang tidak pernah jadi partai 0. Kami di 2019 kami 1,89 nyaris 2%, nyaris setengah dari PT Parliamentary Threshold itu 4%. Dan tahun ini kami 2,8%. Saya rasa ini bukan partai yang seakan-akan korporasi besar atau big giant company ya. Ini adalah partai startup. Jadi saya rasa seorang anak presiden mau merendahkan dirinya masuk ke partai yang istilahnya partai yang selalu dibully karena dibilang kita partai 0, itu sesuatu yang luar biasa dan bukan dinasti politik. Karena kalau banyak orang yang mungkin anak presiden akan masuk ke partai yang sama dengan ayahnya.
atau ibunya, Oke. atau sudah disiapkan karpet merah begitu. Jadi sudahlah, kenapa sih hanya keluarga Jokowi yang tidak boleh berkembang, tapi kalau elit-elit politik lain dari partai Oke. lain itu boleh, sampai anak cucu boleh, semuanya nyalek itu boleh, dan semua mesin partai bekerja. Saya Baik. rasa ayolah kita harus adil. Saya rasa ya Kaisang itu sama sekali tidak menggunakan Oke. privilege serta-merta, tapi dia juga berjuang dari nol. Dia memilih partai yang bahkan belum masuk DPR Oke. pada saat dia, Kami dan tangkap. dia tahu potensi itu sangat-sangat sulit untuk menaikkan Oke, PSI. kami tangkap. Mas Syaril. Meski Kaisang berada di atas angin, namun posisinya belum aman, lantaran responden yang memilih Kaisang karena faktor ayahnya. Selain itu, seperempat pemilih Kaisang menyatakan mendukung putra presiden dalam survei ini karena memang belum mengenal nama-nama bakal calon yang lain. Jika dikenalkan antara calon gubernur seimbang, maka elektabilitas Kaisang bisa saja tergerus. Sementara itu, M. Kodari menilai Kaisang lebih condong maju Pilgub Jateng, walaupun saat ini juga diisukan akan maju Pilgub DKI Jakarta 2024. Jika Kaisang menjadi gubernur Jawa Tengah, maka posisi itu akan menjadi panggung untuk melihat kinerja putra bungsu Presiden Jokowi tersebut dalam memimpin daerah. Memang, efek Jokowi di Jawa Tengah punya pengaruh besar yang bisa mendongkrak elektabilitas Kaisang di sana, meski cenderung politis muda yang masih belum punya pengalaman politik pemerintahan sebelumnya. Modal besar tersebut sangat berpengaruh untuk mendongkrak dukungan masyarakat kepada Kaisang di Jawa Tengah. Situasi di Jawa Tengah yang tidak memiliki sosok petahana juga membuat Kaisang tidak memiliki pesaing yang sepadan. Akan berbeda jika Kaisang bertarung di Pilgub DKI Jakarta karena akan berhadapan dengan sang petahana Anies Baswedan. Dengan masuknya Kaisang, akan banyak partai besar berkoalisi melawan siapapun tokoh yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di Jawa Tengah. Saran saya, Mbak Sheryl baca kembali tulisannya Raja Juli Antoni yang bisa membedakan darah biru yang bisa diterima dengan tidak. Berikan contoh dari Senator New York bernama Hillary Clinton. Ini bukan tentang kita menolak darah biru, proses di situ. Oke. Dia sah menjadi capres ketika berkiprah lama sebagai seorang senator, ketika melalui proses yang ada secara ketat dalam konvensi Partai Demokrat. Pertanyaan saya, seleksi ketat apa yang dilakukan oleh seseorang Oke. yang dari KTA-nya dijual menjadi promo? Baik, Jangan kemudian diulang kembali. Baik, kami tangkap. Temanya ini kan Kaisang, karpet merah untuk Kaisang. Merah ini Jadi- artinya apa ini? Jadi kita bicarakan Kaisangnya, jangan bicarakan PDI Perjuangannya. Jadi nggak mau ngomong PDI Perjuangan, Bang Andika? Bukan, kan kita konsisten dengan tema ya. Oke, temanya Kaisang. Kaisang ini kan belum cukup umur kan? Kalau menurut Itu MA loh. sekarang udah cukup, Bang. Oh, berubah lagi aturannya? Iya. Masa Bang Waduh. Adian baru tahu? Jadi tiap kali ada anak Pura-pura mau nggak maju, tahu. aturan berubah? Waduh, baru tahu saya. Oke. Apa? Boleh lah, bridgingnya boleh lah, bridgingnya boleh. Enggak, kenapa? Ini juga problemnya. Kenapa? Kita tuh cinta banget Indonesia ini dan kita mencintai betul undang-undangnya, konstitusinya. Jadi sudahlah, aduh, anak maju berubah, anak maju berubah. Tapi ya sudahlah. Ya mungkin ini apa ya? Nasib yang harus dilewati bangsa kita ya untuk menjadi lebih dewasa. Karena semua yang kita buat hari ini akan dicatat baik oleh sejarah kan. Politisi PDIP Adiana Pitupulu membuat politisi PSI Sheryl Tanzil bad mood dalam acara dialog di Metro TV. Pasalnya, Adiana Pitupulu pura-pura tidak tahu bahwa aturan batas minimum untuk ikut dalam kontestasi pilihan gubernur sudah diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Adiana lalu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini mencederai demokrasi Indonesia. Setiap kali anaknya maju dalam pemilu, undang-undangnya diubah. Buat pernah terjadi. Ada satu anak maju, undang-undang berubah, anak Tapi kan berikutnya kata maju, Mbak Cheryl undang-undang belum tentu berubah. Kaisang maju, Bukan, Bang Adian. saya baru Belum tahu memutuskan tadi. untuk maju Tadi kan pilkada. katanya sekarang sudah bisa maju. Kenapa? Aturannya berubah. Saya kaget gitu loh. Loh, berubah lagi ternyata. Kan itu. Memorinya jadi keingetan Pilpres itu maksudnya. Dipaksa kembali kita. Jadi untuk menjawab pertanyaan saya tadi soal PDI Perjuangan juga, PD Perjuangan itu punya 33 kursi kalau tidak salah. Kalau salah tolong diralat. 30 kursi. Iya, 30 kursi di Jawa Tengah. Dan itu kandang banteng. Kita partai yang sudah teruji. Dan bisa maju Bukan- sendiri loh Mas. Bisa maju sendiri. Syaratnya cuma 24. Iya, dan kita bukan partai yang kemudian besar karena disupport oleh orang tua.
Sebagai sesama kader PDIP, Adian mengaku kenal betul dengan sosok presiden yang sudah berada di partai berlambang bandeng itu sejak jadi wali kota Solo. Ia berpikir dirinya bisa menduga, oh kalau Jokowi habis bergerak seperti ini, kan bergerak seperti ini. Kendati begitu, Adian menyadari ada yang berubah dari cara berpikir dan sikap Jokowi. Puncaknya ketika Gibran pada akhirnya bisa maju sebagai cawapres Prabowo. Ini bukan Jokowi yang dulu diperjuangkan. Apple ya jika membandingkan Pak Harto mengangkat putrinya menjadi menteri, karena itu adalah hak prerogatif presiden, ditunjuk langsung dan diangkat. Kalau kita bicara pilkada, ini kan pemilu langsung, one man one vote. Jadi pada akhirnya rakyatlah yang akan menentukan. Pada akhirnya rakyat yang akan menentukan kok Bang Adian. Iya. Rakyat sudah tentukan gini. Rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat sudah menentukan batas usia, lalu digugat. Oke. Iya kan? Lalu kedua, rakyat juga sudah menentukan melalui DPR untuk membuat undang-undang, membuat batas usia calon kepala daerah, dirubah lagi, oke. Apa yang dia katakan mungkin bisa dia benarkan, tapi faktanya tidak seperti itu. Rakyat tahu kok, bahwa kemudian orang kata begini, lu bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi lu tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya, pasti. Dulu mengagumi sosok Jokowi karena latar belakangnya yang berbeda dengan tokoh politik lain. Jokowi datang dari kalangan yang bukan siapa-siapa di negeri ini. Citranya sebagai orang biasa berhasil membuat Adian Apitupulu tergerak untuk mendukung pria Solo itu menjadi presiden. Tapi kekaguman akan Jokowi itu sekarang sirna karena sang presiden seolah memberikan privilege kepada anaknya di dunia politik, bahkan pemerintahan Indonesia. Oke, pembahasan seperti ini sepertinya terulang lagi. Kita jadi mengingat Pilpres. Flashback nih, Mas Kodari. Dejavu aja. Saya juga dejavu loh. Dejavu, Karena kan? situasinya itu kan mirip-mirip nih, satu adik, satu kakak. Jadi, Mas Kodari, apakah Perubahan peraturannya berulang. Oke. Apakah ini masih akan ngefek ke masyarakat, masih akan peduli dengan pembahasan kita bahwa ini mengubah aturan bla bla, atau masyarakat sudah ya udahlah yang penting ada Memanggil memori Kaisang sebagai perwakilan Jokowi dan masih disukai di Jawa Tengah?